Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Nah, kita hari ini akan belajar tentang mengajak teman dan menirukan gerak manusia sehari-hari. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, maka kita harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 58 dan buku fokusnya di halaman 42. Nah, anak-anak, kita sudah masuk pada pembelajaran 4, tema 6, subtema 1 ya anak-anak ya. Anak-anak, di sini ada teks yang harus kita baca dan kita amati ya. Nah, lingkungan rumah Beni ini memiliki taman bermain. Anak-anak, Beni dan teman-temannya sering ke sana. Nah, sore ini Beni mengajak teman-teman bermain. Mereka bermain dengan hati-hati. Mereka bermain dengan gembira. Nah, anak-anak, kalau kita mau mengajak teman kita bermain, maka kita harus mengajaknya dengan kata yang sopan dan santun ya anak-anak ya. Nah, mengajak teman itu berarti menggunakan kalimat ajakan, dan kalimat ajakannya diakhiri dengan tanda seru anak-anak. Nah, kalimat ajakan itu menggunakan kata ayo atau mari ya anak-anak ya. Nah, seperti di sini ada percakapan antara Beni dan Udin yang akan kita baca bersama-sama. Udara sangat sejuk, mari kita bermain bola di taman, kata Beni. Maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit, kata Udin. Oh maaf, aku tidak tahu, mari kita bermain yang lain saja, kata Beni. Ide yang bagus, kamu teman yang baik. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Ayo, aku sangat suka. Nah, ini adalah percakapan antara Beni dan Udin. Nah, di sini Beni mengajak Udin untuk bermain bola di taman, tetapi Udin meminta maaf tidak bisa karena kakinya sedang sakit. Nah, Beni memaklumi itu. Maka Beni mengatakan bahwa kita lanjutkan ya anak-anak ya. Jadi Beni tadi mengajak Udin untuk bermain bola di taman kan. Nah, tetapi Udin meminta maaf bahwa ia tidak bisa karena kakinya sedang sakit. Nah, akhirnya Beni memaklumi. Maka Beni mengatakan, oh maaf, aku tidak tahu. Nah, akhirnya Beni mengajak Udin untuk bermain yang lain saja. Nah, Beni itu adalah teman yang baik. Ia tidak memaksa Udin untuk bermain sepak bola di taman. Nah, akhirnya Beni mengajak teman-teman yang lainnya untuk bermain juga, dan Udin menyetujuinya. Nah, coba amati percakapan antara Udin dan Beni ini. Kita temukan kalimat ajakan dan tanggapan. Nah, kalimat ajakannya apa saja? Yang pertama, mari kita bermain bola di taman. Lalu tanggapannya, maaf, aku tidak bisa, ya kan? Nah, lalu apa lagi? Mari kita bermain yang lain saja. Itu juga kalimat ajakan. Tanggapannya, ide yang bagus, ya kan? Lalu ada lagi kalimatnya, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Tanggapannya atau kalimat ajakan langsung, ayo, aku sangat suka, karena menggunakan kata mari, ayo, dan ayo itu merupakan kalimat ajakan. Nah, kalimat tanggapan itu, oke, baik, terima kasih, maaf, aku tidak bisa. Iya, baik sekali. Nah, itu kalimat tanggapannya. Nah, ya, disesuaikan dengan kalimat ajakannya juga, jadi tidak sembarangan. Nah, anak-anak,
contoh lain dari kalimat mengajak itu misalnya, mari berlatih gerakan mengayun. Nah, tanggapannya apa? Iya, aku mau berlatih gerakan mengayun, ya kan? Lalu ada lagi, ayo membuat gerakan menyapu tarian menjadi tarian. Maaf, aku tidak bisa menari. Nah, itu juga kalimat ajakan dan kalimat tanggapan ya anak-anak ya. Nah, di sini Benny bermain di taman, bermain bersama dengan teman-teman. Benny baru saja bermain ayunan tangan. Ayunan tangan membuat tangan Benny menjadi lentur. Nah, ayunan tangan membuat tangan Benny juga menjadi kuat. Benny bersyukur memiliki tubuh yang sehat. Nah, Benny berdiskusi tentang gerakan yang ia lakukan, anak-anak. Coba anak-anak lihat di halaman. Buku pakainya di halaman 63 dan buku fokusnya di halaman 43. Yang tadi buku pakai 63, buku fokus 43. Di situ ada gerakan-gerakan yang bisa kita contoh juga di rumah. Nah, ini adalah tari yang menirukan gerakan sehari-hari. Lihat di sini, ini gerakan yang pertama, ini adalah gerakan menyapu. Yang kedua ini memungut sampah. Yang ketiga ini membuang sampah. Yang keempat memetik ranting. Dan yang terakhir menyiram tanaman. Nah, setiap gerakan ini dilakukan berulang-ulang anak-anak, 4 kali ke kiri dan 4 kali ke kanan. Nah, ini adalah gerakan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Yang biasa kita lakukan sehari-hari ternyata bisa menjadi gerakan untuk tarian anak-anak ya. Nah, dengan melakukan gerakan ini, tubuh Dayu menjadi sangat luas ya kan. Nah, Dayu menari dengan gembira. Siapa di sini yang suka menari? Ya, pasti ada ya. Ibu juga suka menari anak-anak. Nah, menari itu membuat hati kita juga menjadi senang ya kan. Lalu kita juga bergerak dan tubuh kita juga menjadi sehat ya kan. Karena Tuhan itu menganjurkan kita untuk berolahraga juga. Nah, menari juga termasuk melakukan gerakan-gerakan tubuh yang bisa membuat badan kita menjadi rileks ya anak-anak ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah contoh gerakan-gerakan sehari-hari yang bisa dijadikan gerakan tarian. Nah, lihat di sini. Ini ada Dayu yang sangat gembira karena ia baru selesai berlatih menari. Ia menari bersama dengan teman-temannya. Nah, banyak gerakan yang dilakukan oleh Dayu saat menari. Nah, dengan menari semua anggota tubuh kita itu ikut bergerak ya anak-anak ya. Tangan, kepala, kaki, pinggang, pinggul itu kita gerak ketika melakukan kegiatan menari. Nah, banyak gerakan yang bisa kita contoh seperti yang tadi, ada gerakan menyapu, memungut sampah, membuang sampah, memetik ranting, menyiram tanaman. Itu dilakukan berulang-ulang kali, bisa menjadi sebuah tarian. Nah, hari ini materi kita sudah selesai, maka ada tugas untuk anak-anak yaitu di buku fokus tema 6 halaman 43. Di situ ada bagian penilaian pembelajaran 4. Itu langsung dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 dan dikerjakan langsung di buku fokus ini ya. Tema 6-nya tidak perlu disalin lagi di buku PS ya anak-anak ya. Jadi anak-anak langsung mengerjakannya di halaman 43. Bagian penilaian pembelajaran 4 nomor 1 sampai 5. Nah, tugas ini langsung dikerjakan di buku fokusnya dan tidak perlu disalin di buku PS ya anak-anak. Nah, hari ini materi kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dan mendengarkan materi hari ini. Dan anak-anak jangan lupa tugasnya dikerjakan secara mandiri dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Dan rajin minum air putih dan jangan lupa patuh dan taat kata orang tua di rumah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.